Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk kalian like, komen, juga subscribe. Dan untuk teman-temanku yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian diberi umur yang panjang, sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, juga selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-temanku, kali ini saya membawakan part 2 dan mari kita simak ceritanya. Davira menepuk-nepuk kepalanya berharap bayangan semalam kembali berputar di memorinya, sehingga dia bisa mendapatkan jawaban kenapa dirinya bisa terbangun di kamar Bima. Jangan bilang kalau kamu gak ingat apa yang terjadi semalam, ucap Bima seraya tersenyum miring. Davira langsung menatap garang ke arah Bima yang masih duduk di lantai, dan hanya kepalanya saja yang terlihat di tepi kasur. Apa yang sudah kamu lakukan ke aku? Kenapa kita berdua ada di sini? Kenapa aku nggak pakai baju? Kenapa aku dan kamu tidur di yang sama? Cecar Davira. Oh, jadi kamu benar-benar nggak ingat apa ya? Bima memastikan kembali. Masa sedikit pun nggak ada yang kamu ingat? Tanya Bima. Davira menggelengkan kepalanya dengan pelan. Oke, karena kamu gak ingat, jadi gimana kalau kita reka ulang kejadian yang semalam lagi? Tawar Bima jahil. Hah? Davira makin bingsu saat Bima perlahan berdiri dan ternyata polosan. Astaga! Mata Davira langsung terkontaminasi melihat guratan Bima. Ditambah ada sesuatu yang sedang mengacung minta disapa. Bima lantas naik kembali ke bed dan perlahan mendekati Davira yang duduk ketakutan sambil membungkus dirinya dengan selimut. Jangan macam-macam ya, aku bisa teriak loh, ucap Davira. Bima menaikkan satu sudut bibirnya. Teriak aja yang keras, gak bakal ada yang nolongin kamu di sini Davira. Kita cuma berdua di sini. Dan kalau kamu mau laporin aku, harusnya aku yang lapor duluan karena aku korban. Mata Davira terbelalak. Ngomong apaan sih kamu? Korban? Aku ini korbannya dan kamu pelakunya. Bima menghela nafasnya sejenak. Perlu aku kasih rekaman CCTV supaya kamu percaya kalau aku ini korban dari kamu. Bima menunjuk kamera pengawas kecil yang terpasang di sudut ruangan. Davira makin syok lagi dibuatnya, karena di kamar pun dipasang CCTV. Bima yang edan atau Davira yang mulai gila. Tidur dengan temannya sendiri. Jelas memang sudah gila sih. Aku bisa kasih bukti langsung kalau memang kamu duluan semalam. Jangan pura-pura lupa Davira, ucap Bima seraya memandang kedua mata Davira dengan lekat. Oke, aku tahu kamu semalam mabuk. Sementara aku dalam kondisi sadar. Tapi yang jadi masalah adalah aku laki-laki normal. Siapa juga yang nolak kalau ditawarin? Oh salah, lebih tepatnya aku dipaksa. Lanjut Bima. Dipaksa? Davira makin melotot. Bima mengangguk, senyuman manis terpasang di wajah tampannya. Ternyata kamu oke juga ya. Brengsek kamu. Davira melempar bantal ke arah Bima. Jangan playing victim deh, mana mungkin aku yang maksa kamu. Aku gak bakalan percaya sebelum aku lihat langsung rekaman CCTV itu, ucap Davira. Boleh, nanti setelah lihat aku harap kamu gak kaget, balas Bima dengan santai. Kenapa aku harus kaget? Davira sebenarnya masih sangsi dengan perkataan Bima tadi. Mana mungkin dirinya yang melakukan pemaksaan? Apalagi yang dipaksa itu Bima, teman akrabnya sedari kecil, yang agak nyebelin, sedikit cuek, dan narsis. Kamu hebat Davira, aku gak nyangka aja kalau kamu bisa seluas itu.
Stop. Davira langsung menutupi wajah Bima dengan telapak tangannya. Bima menangkis tangan Davira di wajahnya itu. Jadi cewek yang manis dikit kek. Orang itu biasanya terus telunjuknya doang di bibir biar berhenti ngomong. Ini malah semua muka aku kamu tutupi. Aduh. Ya biar kamu gak banyak jelasin tentang yang itu, jawab Davira. Wajahnya masih memerah karena malu kalau dibahas yang begituan. Ceritakan ke aku dari awal, kenapa aku bisa sama kamu? Dan kenapa kamu bawa aku ke sini? Bima lantas menyandarkan punggungnya di headboard kasur. Tatapannya seperti menyelidik ke arah Davira. Jadi kamu juga gak ingat kenapa aku bisa ketemu sama kamu semalam? Kamu bener ingin tahu kejadiannya sebenarnya? Gak nyesel setelah menyaksikan rekamannya? Pertanyaan Bima yang dijawab dengan keraguan oleh Davira. Ya udah, sebelum kita saksikan rekamannya, aku ambil dulu atribut kamu di dalam mobil sebagai bukti awal kalau bukan aku yang memulai. Lagian, aku nggak punya atribut wanita kalau kamu minta gantinya. Ungkap Bima yang rasanya semakin menguatkan alibinya. Tapi bagi Davira, kini yang terpenting memakai kaos terlebih dahulu sebelum mengurus masalahnya lebih lanjut. Davira merasa menjadi korban saat dirinya tengah tak sadar. Karena mabik minuman. Sementara Bima juga merasa kalau dirinya justru yang menjadi korban permaksaan oleh Davira. Karena Bima punya rekaman CCTV. Bima mengedit mendengar kata-kata Davira. Kalau sedang kondisi sadar, bisa dipastikan kamu gak akan sudi ngomong begini. Bima geleng-geleng kepala sendiri keheranan. Bima pun kemudian merapikan pakaian Davira sebelum turun dari mobil. Tidak lupa, dia juga membenahi jeansnya yang barusan dibuka paksa engselnya oleh Davira. Dia sedikit kesulitan untuk memapah Davira. Rasanya jauh lebih berat kalau sedang mabik begini. Saat keluar dari mobil menuju ke dalam rumah, Bima langsung membopong Davira di dadanya agar lebih mudah. Sampainya di dalam rumah, Bima pun menurunkan Davira di atas bed miliknya. Berat banget sih kamu, kelebihan dosa ya? Kau Bima sambil mengatur napasnya. Kos-kosan juga membopong temannya itu. Davira tampak menggeliat di bed. Dia kembali membuka layarnya tanpa diminta. Aku gerahan, ucapnya berkali-kali sambil melepasnya sendiri. Hingga tersisa yang paling mini saja. Davira membuka matanya dengan kesusahan, kemudian memperhatikan Bima yang dari tadi mematung sambil berdiri. Lebih tempatnya, Bima sedang bergumul di dalam hatinya. Ia ragu antara lanjut atau tidak. Davira langsung beranjak dari bed dan berdiri tepat di hadapan Bima. Ia mengalungkan kedua tangannya ke Bima dan sambil tersenyum. Lesung pipi di kedua sisi terlihat sangat manis seperti ada medan magnetnya. Entah bagaimana, tiba-tiba saja Davira sudah mendorong Bima hingga terhempas di atas bed. Bima mulai pasrah. Dia memperhatikan ke sudut ruangan di mana ada kamera CCTV yang dipasang. Dia tidak mau disalahkan kalau saja nanti Davira sadar. Rekaman dari CCTV itu tentu bisa menjawabnya. Seumur-umur berteman dengan Davira, baru kali ini dia mengetahui kalau temannya ini ternyata cantik juga. Ini hal gila yang tidak pernah ada di pikiran Bima sebelumnya. Sebelum Davira bergerak semakin jauh, Bima menjedanya sejenak untuk pengaman dirinya. Ya karena Bima orangnya memang selalu safe, dirinya tidak mau ambil resiko. Apalagi lawannya saat ini adalah temannya sendiri. Setelah kegiatan itu, dua sahabat sejak kecil itu pun terjadi. Ternyata Davira saat kondisi mabuk bisa segila itu.
Hingga Bima pun kewalahan dan membiarkan Davira untuk mendominasi arena pertandingan. Stop, kamu jangan ngelebihin cerita, gak mungkin aku begitu. Davira mendelik tajam ke arah Bima setelah mendengar runtutan cerita dari Bima. Kamu bilang kalau aku yang buka semua yang kamu pakai. Terus aku... Davira berusaha tertawa, walau terpaksa. Sejurus kemudian, dia langsung gigit jari. Aku punya buktinya lewat CCTV, Davira. Dan ini memang sudah aku berikan sebelumnya. Makanya yang semalam aku milih pasrah. Karena aku tahu kamu sedang kondisi mabik. Nanti bisa aku kirim rekaman CCTV itu ke kamu. Jelas, Bima. Davira memijit pelipisnya. Kepalanya masih sedikit pusing. Tidak sengaja matanya mengarah ke meja nakas yang terletak di sebelah kasur. Ada sisa kemasan pengamin di sana. Tidak cuma satu, tapi tiga. Jadi semalam sampai 3 kali. Pikiran Davira makin kacau dibuatnya. Bima tiba-tiba saja menepuk pelan puncak kepala Davira. Don't worry, yang semalam itu aku jamin aman. Aku tahu kalau kamu gak punya komitmen dengan laki-laki manapun untuk saat ini. Sama seperti aku, yang gak mau terkait hubungan pacaran dengan perempuan manapun. Davira menatap kedua manik mata coklat milik Bima. Biarpun dia tidak ingat dengan kejadian semalam, tapi entah mengapa, di dalam dirinya seperti tidak ingin protes dengan apapun yang terjadi antara dirinya dan Bima. Sepertinya ketika mabik, Davira bergerak sesuai dengan keinginannya selama ini. Ya, sudah hampir 3 tahun, Davira tidak pernah pacaran. Mungkin yang semalam adalah wujud dari impiannya. Dan pelan-pelan, Davira mulai menerima apa yang semalam terjadi. Terlebih, hal ini terjadi akibat dirinya. Dirinya duluan yang mulai. Sorry, kata Davira kemudian. Seandainya memang benar dan terbukti kalau aku yang memulai semua ini, tapi yang semalam aku dalam kondisi mabik. Aku harap ini cuma jadi rahasia kita berdua. Kita sudah sama-sama dewasa, dan kamu pasti paham kan maksudku? Bima mengangguk. Iya, aku paham. Kita sama-sama dewasa. Perlu hal itu, tapi nggak punya partner buat ngerjain. Jawab Bima sambil tersenyum jahil. Wajah Davira merona merah akibat malu. Apa dirinya terlihat seperti perempuan murahan di depan temannya itu? Davira sedang pusing. Sebisa mungkin ia harus menebalkan mukanya di hadapan Bima. Ya, ini kan sudah kejadian. Lantas mau gimana lagi? Tapi aku suka, lanjut Bima sambil matanya menatap serius kepada Davira. Hah? Davira terperangah dengan perkataan Bima barusan. Iya, aku suka. Jujur, ini pertama kalinya aku merasa benar-benar nyaman. Bahkan sampai 3 kali. Davira harus meragukan bagaimana. Kenapa Bima malah suka dengannya semalam? Ini yang ada. Davira malah makin tersipu malu. Jangan ditanya lagi. Wajahnya makin memerah seperti tomat. Kamu benar-benar gak ingat sama kejadian semalam kan? Tanya Bima lagi untuk memastikan. Gak ingat, jawab Davira pelan. Bima tersenyum, lalu mendekat ke Davira dan berbisik. Sebelum pulang, bagaimana kalau kita ulang sekali lagi kegiatan yang semalam? Davira terbelalak mendengar bisikan dari Bima. Sepertinya bukan cuma Davira yang gila, Bima juga sudah gila. Buat ucapan perpisahan sebelum kita kembali dengan kehidupan masing-masing. Ayo Bima lagi. Davira tidak mengangguk ataupun menggeleng. Dia terdiam sambil matanya memperhatikan postur atletis Bima. Guratan kotak-kotak, juga otit-otit di lengan Bima seperti memanggil Davira untuk bersamanya lagi. Tanpa minta persetujuan lagi dari Davira,
Tiba-tiba Bima sudah membuat selimut yang menutupi Davira, membiarkan akses luas-luasnya untuk Bima. Semalam mungkin kamu yang sudah mendominasi dan sudah melakukan yang terbaik untuk aku. Tapi pagi ini biar aku yang melakukan yang terbaik untukmu, ucap Bima dengan suara berat dan serak yang membuat Davira merinding. Kamu yakin bisa melakukan semua itu? Tanya Davira dengan wajah yang tersipu. Aku akan mencobanya, Davira. Yakin saja, aku bisa. Bima lantas memulainya kepada sahabatnya itu. Keduanya sangat intens dalam posisinya masing-masing. Hingga mereka lupa kalau hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Davira merasa telah mendapatkan segalanya dari Bima. Dan barulah dia tahu bahwa sikap Bima saat berdua sangat berbeda dibanding dengan sikapnya saat bergaul sebagai teman dan sahabat setiap harinya. Bagaimana, Davira? Kali ini kamu mulainya dengan kesadaran penuh. Tapi justru tidak seperti yang terjadi semalam, ucap Bima. Kepalaku masih agak pusing, Bim. Beri kesempatan untuk memulihkan ingatanku sebentar saja, pinta Davira. Rupanya Davira merasa belum melakukan secara maksimal setelah mendengar keluhan Bima. Kita coba sekali lagi yuk, pinta Davira dengan greget yang tampaknya lebih menjanjikan. Bima sangat respek dengan keputusan Davira untuk mengulangi sekali lagi dan memberinya yang terbaik untuknya. Keduanya saling pandang, kemudian saling tersenyum untuk menunjukkan bahwa segalanya telah tuntas di rumah sahabatnya ini. Lalu cerita itu bersambung. Teman-temanku, bagaimana alur cerita dari kisah Bima dan sahabatnya? Apakah menarik dan kalian suka? Kalau kalian suka, kalian simak dulu part 1-nya. Kalau kalian langsung ke part 2, kalian tidak akan mengerti cerita ini secara jelas. Dan teman-temanku, di video kali ini saya sedang mengambil sebuah video di persawahan. Apa dari teman-teman di sini pernah jalan-jalan di sawah sambil melihat para petani yang sedang membajak sawah? Karena teman-teman, berjalan-jalan di sawah sangat membuat pikiran kita menjadi rileks karena bisa melihat hamparan tumbuhan yang hijau yang luas dan tentunya sangat asri. Tapi jika kalian ingin jalan-jalan ke sawah, pastikan kalian datangnya saat pagi ataupun sore hari. Karena pada saat itu cuacanya tidak panas dan sangat cocok untuk menikmati pemandangannya. Dan untuk teman-temanku semua, silahkan kalian tunggu alur ceritanya. Cerita-cerita saya selanjutnya yang tentunya semakin hari semakin menarik. Dan teman-temanku, nantikan cerita saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Asmara TV. Kali ini saya membawakan satu buah cerita yang tentunya sangat menarik. Oke teman-teman, lanjut kita baca ceritanya. Setiap perjalanan insan manusia memang mempunyai kisah yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan ini. Seperti halnya dalam urusan cinta.
Tidak ubahnya seperti kisah yang berikut ini juga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Secara fiktif akan admin angkat ke dalam sebuah cerita bersambung berikut ini. Bima baru saja selesai meeting internal dengan wakil direkturnya di sebuah restoran yang tidak jauh dari kantor mereka. Kalau sudah meeting berdua, biasanya Bima sampai lupa waktu. Tidak cuma topik perusahaan dan kerjaan, tapi topik perempuan pun jadi bahasan. Sampai akhirnya mereka baru sadar kalau ternyata waktu sudah larut malam. Pulang dulu yuk, nanti istrimu bingung cari suaminya. Disangkanya aku pencuri suami orang, ucap Bima pada Rudi. Dan tidak lain adalah wakil direktur di perusahaannya, sekaligus sahabat karibnya. Rudi hanya tersenyum sambil meraih kunci mobilnya. Istriku sudah tahu kalau suaminya sibuk. Ayo, kamu juga pulang, ini sudah malam, ajak Rudi. Saat mereka tiba di parkiran, mata Rudi tiba-tiba tertuju pada 3 orang perempuan yang berkumpul tidak jauh dari mobilnya. Entah apa yang terjadi, sepertinya salah satu dari mereka ada yang sedang mabuk. Seketika mata Rudi memicing. Sepertinya dia mengenal sosok perempuan yang terlihat mabuk itu. Rudi langsung menyenggol lengan Bima dan menunjuk ke kumpulan orang-orang itu. Itu Davira kan? Tanya Rudi. Bima mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rudi. Matanya ikut memicing untuk memperhatikan lebih jelas perempuan yang sedang mabuk itu. Beberapa rekannya yang juga bertanya terlihat panik. Iya, itu Davira. Tanpa berpikir panjang, Bima langsung mendekat dan memastikan kembali penglihatannya. Kak Bima, wah kebetulan banget Kak ada di sini, ucap salah satu rekannya bersama Davira. Mereka adalah asisten Davira di butik miliknya. Davira kenapa? Tanya Bima langsung. Tadi kita cuma party kecil-kecilan buat rayain pencapaian kita di Fashion Week Kak. Terus saking senengnya Kak Davira malah keaskan minum. Tapi cuma minum bir, jawab salah satu rekan Davira. Minum? Dia kan jarang minum begituan, sahut Bima. Karena jarang minum, ya jadinya gini Kak. Maafin kami ya Kak, kami juga terbawa suasana. Jadi nggak perhatiin kalau Kak Davira sudah banyak minum. Semua asisten Davira terlihat baik-baik saja, hanya Davira saja yang bernasib kurang baik. Lagian, salah sendiri, kenapa minum begituan, batin Bima. Oke, biar aku yang antar dia pulang, ucap Bima kemudian, sambil mencoba memegang pundak Davira. Semua asisten Davira akhirnya bisa bernafas lega karena mereka bertemu dengan teman bosnya ini, dan bisa mereka pastikan kalau Davira akan aman bersama Bima sampai di rumah dengan selamat. Selain itu, mereka juga takut kalau kena marah oleh orang tua Davira kalau sampai ketahuan anaknya ini sedang mabuk. Terima kasih banyak ya Kak, ucap para asisten Davira bersamaan. Bima pun langsung membawa Davira ke dalam mobilnya dan dibantu oleh Rudi. Sementara, Bima juga berpesan kepada para asisten Davira untuk membiarkan mobil Davira di sini. Rudi langsung berpamitan untuk pulang karena sudah malam. Begitu juga para asisten Davira yang langsung berjalan setelah menjamin kalau bos mereka sudah ditangani oleh orang yang tepat. Ngapain sosokan minum kalau kamu jarang minum begituan? Tanya Bima sambil nyetir mobilnya. Bima menoleh sekilas ke arah teman dari kecilnya itu. Mereka tumbuh bersama karena persahabatan orang tua mereka. Dari kecil hingga saat ini, mereka telah sama-sama dewasa. Bahkan Davira sudah sangat dewasa dengan tampilannya saat ini. Sangat terbuka. Astaga, apa nggak ada pakaian yang lebih sopan dikit apa? Kamu seorang desainer,
Tapi kenapa pakai kostum yang pelit banget begini? Bima ngedumel sendiri. Jelas saja Davira yang tengah mabuk dan setengah sadar itu tak akan peduli dengan kata-kata Bima. Panas, kata Davira tiba-tiba. Panas, nih AC udah paling dingin non. Mana kostum kamu begitu? Masuk angin baru tahu rasa. Saut Bima sambil tetap fokus nyetir. Mobil Bima terhenti sebentar karena lampu merah. Ia kembali menoleh ke samping dan langsung kaget saat melihat Davira sudah mulai melepas kostumnya sendiri. Kamu mau ngapain? Bima buru-buru menahan Davira. Gerah, panas, balas Davira pelan. Matanya hanya terbuka setengah. Davira pun telah berhasil melepas kostum atasannya dan menyisakan kacamata bermotif renda. Baru kali ini Bima menyadari kalau milik Davira ukurannya lumayan juga. Tangan Davira kini bergerak lagi, tidak membuka kacamata miliknya. Stop, jangan gila dong, gak gini juga kali, ini masih di jalanan Davira. Protes Bima sambil menahan lagi pergerakan tangan Davira. Davira menurut untuk berhenti, lantas ia membuka lebar matanya sejenak untuk melihat Bima. Saat kemudian ia mendekatkan wajahnya ke temannya itu. Bau alkohol langsung tercium saat Davira membuka mulutnya untuk bicara. Jadi, kamu maunya gimana? Tanya Davira yang langsung tersenyum. Bibirnya tiba-tiba saja mengarah ke Bima dan ingin menciumnya. Dari Davira, aduh, kok geting aku. Bima kaget dengan tindakan impulsif dari temannya itu. Bima tidak mau memanfaatkan kesempatan di saat Davira mabuk begini. Memang, dulu saat mereka masih SMP, Bima sempat tertarik dengan Davira. Lebih tepatnya, Davira ini cinta monyetnya. Tapi itu dulu, lain pula sekarang. Kalau sekarang, baginya Davira tertahan baik tak lebih. Davira yang sudah mabuk tentu tak sadar dengan perbuatannya saat itu. Tiba-tiba saja, tangannya sudah mengarah ke Bima. Ia berusaha membuka paksa regol milik temannya itu. Davira, hei Davira, sadar. Piye Toki? Bima berusaha menyadarkan temannya itu. Sayangnya lampu sudah mengarah ke warna hijau. Bima pun terpaksa melanjutkan mobilnya dan biarkan Davira bergerak sesuai kemauannya. Davira makin menggila dengan terus menghujam Bima dengan aksi-aksi hebohnya. Bahkan satu tangannya telah berhasil membuka engsel regol milik Bima. Rumah Davira lumayan jauh dari lokasi saat ini. Mungkin akan sampai 1 jam dengan menaiki mobil. Tempat yang paling dekat saat ini adalah rumah Bima. Rumah Bima yang jarang ditempati olehnya dan hanya dipakai sesekali. Ya, untuk begitulah. Bima akhirnya memutuskan untuk mengajak Davira ke rumahnya. Paling tidak untuk membuatnya sedikit sadar dari pengaruh alkohol. Was-was juga membawa Davira pulang dalam kondisi begini. Bisa-bisa mamanya shock di tempat jika pas ada di rumah. Sial, empat Bima saat dia merasakan Davira telah menunduk ke bawah. Davira, gila kamu. Umpatan Bima itu bercampur dengan suara darinya. Kalau sudah begini, namanya membangunkan singa yang lagi tidur. Bima pun tidak lagi fokus menyetir mobilnya. Oke, sebentar. Lagi kita sampai rumahku. Sudah kegilaan kamu ini. Aku gak mau dituju macam-macam. Bima mendesis di sela umpatannya saat Davira makin gila. Padahal tadi Davira muntah akibat mabuk. Kenapa sekarang dia malah seperti menyukai sekali kegiatan itu? Sampai di halaman rumah, Bima mematikan mesin mobilnya. Ia juga mencoba menghentikan kegiatan Davira. Beruntung, Davira langsung menghentikan kegiatannya. Bima hanya meringis saat melihat kondisi Davira seketika itu. Sementara Davira yang masih setengah sadar langsung menyadarkan kepalanya di pundak Bima. Bagaimanapun, Bima adalah laki normal. Yang jelas saja sudah dipancing begitu hebatnya oleh Davira. Bukannya ini harus diselesaikan sampai selesai, ucap Bima menjadi setengah menantang.
Niat baik Bima di awal tiba-tiba saja berubah menjadi niatan yang lain. Aku mau kamu, ucap Davira tiba-tiba sambil memeluk Bima dari samping. Sehingga di luar kesadarannya, dia melampiaskan keinginannya jauh dari kebiasaan yang Bima perkirakan. Dan dibawalah Davira ke rumah Bima pada malam itu. Pagi harinya, Davira perlahan membuka matanya sambil sedikit menguap. Badannya direnggangkan, tetapi entah kenapa terasa sedikit nyeri. Au! Davira meringis pelan begitu menggerakkan kaki. Dia merasakan nyeri juga di pangkal kakinya. Perlahan, Davira lantas meringkatkan badannya dan kembali memejamkan mata. Rasanya sangat berat untuk beranjak dari kasur ini. Badannya nyeri, kepalanya terasa berat. Mungkin itu juga yang membuat kasur ini terasa empuk dan nyaman, hingga membuatnya malas untuk bangun. Saat Davira menghadap ke kiri merasa sudah memeluk bantal guling, dia merasakan bantal guling miliknya itu berubah tekstur. Lebih besar, lembut, dan ada guratan kotak-kotak. Tangan kanan Davira terus merabanya, sementara dia sendiri masih menutup mata seperti terasa mimpi. Aku masih ngantuk, Davira. Suara para laki-laki terdengar tepat di sebelah Davira. Tidak berselang lama, bantal guling di sebelah Davira pun berpindah posisi sendiri dan bisa memeyuk balik Davira. Sempurna saja Davira membuka lebar kedua matanya dan diperhatikan dengan seksama sosok yang kini sedang tertidur di tepat di sampingnya itu. Betapa kagetnya Davira saat menyadari kalau sosok itu adalah temannya sendiri, yang kini sedang mendengkur halus. Ditambah lagi tangannya memeluk pinggang Davira dari samping. Davira masih belum paham apa yang telah terjadi. Kenapa temannya ini bisa ada di sisinya? Beberapa detik kemudian, Davira menyadari kalau kulitnya langsung menempel pada selimut yang dia pakai. Davira pun mengintip sambil membuka sedikit selimutnya. Davira shock bukan main saat menyadari kalau dirinya dalam keadaan polos dan mulutnya terbuka lebar sudah siap berteriak. Laki-laki di sebelahnya dengan spontan membuka mata akibat mendengar suara teriakan Davira. Apain sih ribut amat? Protes Bima. Davira yang masih kaget dan jelas tak terima langsung saja menyiapkan kedua kakinya untuk menendang temannya itu. Dengan kekuatan super yang tidak tahu dapat dari mana, padahal kepala Davira masih pusing. Segera saja dia menendang temannya itu hingga tersungkur ke lantai. Bima, kamu ngapain tidur di kasurku? Dasar! Sungut Davira. Dia berinsutan sambil tetap membungkus dirinya dengan selimut tebal. Wajahnya sudah memerah akibat kesal, marah, sekaligus malu dan bingung. Paket komplit. Bima meringis kesakitan di lantai. Aduh, gimana sih? Umpatnya. Tiga-tiganya dia ditendang dengan kekuatan super begitu. Buat encok pegelino. Dengan pelan, Bima berusaha memposisikan dirinya untuk duduk di lantai. Biarpun badannya masih sakit akibat ditendang dari atas kasur. Gak suka aku kalau begini, kesalnya lagi. Kepala Bima pun muncul di tepi kasur. Wajahnya terlihat meringis, menahan sakit. Ini kan rumahku, Davira. Davira mau mendengar jawaban dari Bima. Matanya kemudian berkeliling memperhatikan ruangan yang kini mereka tempati. Benar saja, ini mah bukan kamar. Wajah Davira makin merona ke arah menahan malu dan masih bingung. Kenapa aku bisa ada di rumah kamu? Tanya Davira sedikit takut. Lah, memang kamu gak ingat yang semalam? Tanya Bima balik. Semalam? Davira mencoba mengingat apa yang semalam dia lakukan. Yang ada di memorinya hanya perayaan untuk keberhasilannya dirinya dan tim. Karena desanya berhasil mengikuti ajang bergensi Fashion Week. Setelahnya, Davira tidak ingat lagi apa yang terjadi.
Begitulah cerita dari Davina dan Bima. Apakah menarik dan kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan tunggu cerita saya selanjutnya. See you!